Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Sungguh manis, sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Sekali lagi kita pegangkan tangan kanan kita. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Kuasanya, kuasanya sungguh tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh manis Engkau dalam kehidupan kami. Ajaib segala perbuatan-Mu yang sudah menebus kehidupan kami. Yang sudah melayakan kami beribadah melayani lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan yang juga sudah membukakan rahasia firman-Mu bagi kami bangsa kafir. Supaya kami boleh dipersiapkan menjadi tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita-Mu Tuhan. Sebabnya kami bersyukur jika pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah melayani Engkau Tuhan. Biarlah ibadah pelayanan kami diimami oleh Engkau Yesus yang besar. Ada di tengah-tengah kami mengerjakan pelayanan pendamaian dan pelayanan penyucian bagi kami. Sehingga tidak sia-sia kami datang beribadah melayani-Mu Tuhan. Kami dijama oleh kuasa firman, roh dan kasih-Mu. Kami disucikan, dibaharui. Kami dibentuk untuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi seluruh pelayan-Mu, urapi seluruh sidang jemaat, urapi setiap peralatan kami gunakan, jaringan internet, listrik, semuanya Kau urapi. Umat-umat-Mu yang ikuti ibadah secara online, baik langsung maupun tunda, semua juga Engkau urapi. Berkat Tuhan, hadirat Tuhan yang sama, boleh kami nikmati, rasakan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami, apapun bentuknya, kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Gerakan jiwa-jiwa untuk datang beribadah melayani-Mu. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau memberkati mereka seperti Engkau berkati kami saat ini. Terutama satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar. Membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali. Inilah doa kami Tuhan. Kami buka tahbiskan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan.
Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau berbakti, memuji, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan untuk kita dijamah, bahkan dipeluk oleh tangan kasih Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita bangkit berdiri, datang ke hadirat. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh beribadah pada pagi hari ini untuk kita menikmati persekutuan yang indah dengan firman, roh dan kasih Tuhan. Supaya kita selalu disertai oleh Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Puji Tuhan, kita lanjutkan lagi pujian kita. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilang. Kita bangkit berdiri kembali. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Haleluya. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilang. Kalau Tuhan besertaku,
segala susah hilanglah. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya jika Tuhan beserta kita, maka segala susah hilanglah. Tuhan ganti dengan sukacita surga yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan dunia akhir zaman ini. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu kasih Tuhan yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, terutama di sepanjang tahun 2020, bagaimana pemeliharaan Tuhan sampai kita boleh masuk di tahun 2021 ini. Kembali kita nyanyikan pujian ini. Kalau Tuhan besertaku, kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilang. Sekali lagi. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Kita merasakan penyertaan Tuhan jika kehidupan kita mau sungguh-sungguh tergembala di dalam binaan firman pengajaran benar. Semakin disucikan, semakin disertai oleh Tuhan. Sampai nanti kita sempurna, betul-betul kita mencapai puncak penyertaan Tuhan. Menyatu dengan Yesus sebagai mempelai pria surga kita. Puji Tuhan, kita lanjutkan lagi pujian kita. Psalm nomor 48. Bawalah hidup untuk digembalakan. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri. Ku tak tahu jalan kelepasan, amin. Di dalam setiap persoalan, bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Ayat 3. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Gairahkan kegiatanku, gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Biar kita mau bergairah
di dalam perlombaan rohani sampai kita mencapai pahala, mencapai upah yang kekal. Itulah memiliki Yesus sebagai mempelai pria surga kita. Sesungguhnya kita tidak layak, tapi hanya kemurahan Tuhan yang sudah melayakkan kita. Dia tidak melihat dosa kita, tapi dia berikan kesempatan untuk kita senantiasa mengalami penyucian, pembaharuan sampai sempurna. Dia tak lihat dosaku, segala cacat celaku. Setelah ku mengembara tanpa tujuan, ku tersesat dan terhilang tanpa harapan. Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya, jadikanku milik yang dikasihinya. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Ayat yang kedua, lama sudah kudambakan suatu jawaban, tak suatu pun yang dapat puaskan jiwaku. Semuanya menjemukan tanpa Yesusku. Oh Tuhanku, ubahkan kehidupanku. Ayat 3, kita bangkit berdiri kembali. Ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu yang beri jaminan bagi keselamatanku. Ku tak layak menerima anugerah-Mu. Haleluya. Tuhan, terimalah persembahan hidupku. Kita mengangkat tangan kanan kita. Dia tak ingat dosaku, Dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Hanya ini aku tahu, hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Haleluya. Jika kami melihat kehidupan kami yang begitu banyak ditandai dengan dosa, bahkan sampai puncaknya dosa, sesungguhnya kami layak untuk dihukum. Tetapi Engkau sudah menggantikan kehidupan kami. Engkau yang sudah rela mati, terhukum di kayu salib untuk menebus, menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan karya penebusan-Mu tidak berhenti sampai di kayu salib. Engkau juga membukakan rahasia firman bagi kami, supaya lewat pembukaan rahasia firman, kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama kehendak Tuhan agar kami bisa hidup di dalam pengudusan. Sampai suatu saat kami kudus seperti Engkau kudus.
sempurna seperti Engkau sempurna. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami mau duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Bukakanlah rahasia firman bagi kami untuk mengungkap, bukakan segala kekurangan kelemahan kami. Bukan untuk kami pertahankan, bukan untuk kami dipermalukan, tetapi supaya kami mengalami penyucian, pembaharuan sampai sempurna kelak. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Urapi seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu di saat kami mendengarkan firman apapun bentuknya, kami tolak, usir, hancurkan, patahkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali saya mengucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Kita kembali melanjutkan Injil Markus pasal 14. Sekarang kita masuk pada ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Puji Tuhan. Ini menunjukkan peringatan Yesus kepada Petrus. Bagaimana Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ini peringatan Yesus kepada Petrus. Nah, di sini Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Disebut Bukit Zaitun ya, karena di situ ada perkebunan zaitun. Itu makanya disebut Bukit Zaitun. Ya, ada perkebunan zaitun. Nah, buah zaitun inilah yang diambil minyaknya. Nah, di dalam tabernakel buah zaitun, minyak zaitun itu dipakai untuk lampu pada kaki dian emas. Itu minyak zaitun yang dipakai di situ. Nah, itu diambil dari buah zaitun yang dijemur dan diperas sehingga menghasilkan minyak zaitun. Nah, secara rohani buah zaitun yang dijemur, diperas menghasilkan minyak, nah, itu menunjukkan kesengsaraan Yesus. Secara rohani menunjukkan kesengsaraan Yesus mulai dari Taman Getsemani sampai mati di kayu salib. Dia bagaikan buah zaitun yang dijemur, diperas. Yesus rela mati, dia rela sengsara sampai mati di kayu salib untuk mencurahkan minyak urapan Roh Kudus kepada kita. Jadi harga pencurahan Roh Kudus itu seharga korban Kristus. Ya, bukan untuk dipermainkan. Ya, sekarang Roh Kudus
Ya, dijadikan sebagai show saja. Seperti saya pernah katakan, ada yang pernah berkata sama saya naik motor dengan berbahasa roh. Saya bingung bagaimana itu naik motor dengan berbahasa roh. Cuma sekedar show. Roh Kudus itu kita dapatkan oleh karena korban Kristus. Nah, dia rela menderita sampai mati di kayu salib. Jadi dari ayat-ayat ini kita mempelajari dua hal. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita mempelajari dua hal. Yang pertama, Yesus rela sengsara sampai mati di kayu salib untuk mencurahkan minyak urapan Roh Kudus kepada kita. Yang pertama, Yesus rela sengsara sampai mati di kayu salib untuk mencurahkan minyak urapan Roh Kudus kepada kita. Itu pelajaran yang pertama. Nah, yang kedua, Yesus rela sengsara sampai mati di kayu salib untuk membuktikan bahwa dia adalah gembala yang baik. Bukan gembala pandir, bukan gembala yang mendurhaka, ya. Bukan, tapi dia adalah gembala yang baik, bukan juga gembala upahan. Itu di dalam Alkitab ada model-model gembala yang salah, yang tidak benar. Ada gembala pandir, dalam Yeremia gembala yang mendurhaka, ya. Di Sakaria gembala pandir, ada juga gembala upahan, ya. Nah itu, tapi Yesus bukan demikian. Dia gembala yang baik, dia rela mati untuk domba-dombanya. Ayatnya coba dibaca, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini Yesus gembala yang baik. Semoga kita bisa mengerti. Nah, dari dua pelajaran ini, kalau digabungkan, tadi yang pertama Yesus rela sengsara sampai mati di kayu salib untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Yang kedua, Yesus rela sengsara sampai mati di kayu salib membuktikan dia gembala yang baik. Kalau digabungkan, nah urapan Roh Kudus menuntun kita untuk bisa tergembala dengan benar. Ini kalau digabung. Urapan Roh Kudus menuntun kita untuk bisa tergembala dengan benar. Apa itu tergembala dengan benar? Saya ulangi lagi. Tergembala dengan benar syaratnya satu, masuk kandang. Masuk kandang penggembalaan. Kandang kita ruangan suci. Di situ ada 3 macam alat menunjukkan 3 macam ibadah pokok. Meja roti sajian itu ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Kita diberi makan, bersekutu dengan Yesus anak Allah dalam firman dan perjamuan suci. Korbannya kita diberi makan. Kemudian pelita emas, itu ketekunan dalam ibadah raya. Kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus dalam karunia-karunia-Nya. Kita diberi minum. Di dalam kandang sudah ada makanan, minuman. Kurang satu, nafas, udara segar. Nah, itulah mesbah dupamas, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Nah, kita bersekutu dengan Allah Bapa dalam kasih-Nya. Kita diberi udara segar, bernafas. Lengkap. Dalam kandang penggembalaan semua kita dapatkan makan, minum, nafas, udara segar. Nah, yang lain-lain pasti Tuhan sedia. Yuk, ini urapan Roh Kudus membawa kita, menuntun kita bisa tergembala dengan benar. Syaratnya satu, masuk kandang. Yang kedua, syarat tergembala, ya dengar-dengaran pada suara gembala. Nah itu domba yang tergembala. Dengar-dengaran pada suara gembala. Taat, suara asing terhadap suara asing lari, tidak mau dengar. Itu Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Ya, boleh dicatat, dibaca di rumah. Yohanes 10 3 sampai 5. Nah, itu dengar-dengaran pada suara gembala. Sama dengan makan firman penggembalaan. Nah, memang rasanya untuk tergembala, untuk masuk kandang, untuk makan firman, dengar-dengaran pada firman penggembalaan, rasanya daging ini seperti diperas. Nah, itu memang. Untuk masuk kandang penggembalaan rasanya itu sakit bagi daging. Nah, seperti buah zaitun yang diperas. Nah, Yesus sudah
teladankan, dia gembala yang baik. Kan sistem penggembalaan itu sistem meneladani. Gembala di depan, domba di belakang. Nah, Yesus sudah teladankan, dia sampai mati di kayu salib. Sengsara sampai mati di kayu salib. Nah, kita juga masuk penggembalaan, ya rela sengsara, bukan yang enak-enak bagi daging. 3 macam ibadah, mau datang tekun, kemudian dengar firman, cukup lama waktunya. Nah itu sengsara daging, belum lagi firman yang keras. Nah, menunjuk segala dosa kita, daging kita tidak bisa bebas, tidak bisa liar lagi. Nah, ini diperas, daging diperas. Nah, tetapi kalau mau mengalami pemerasan daging, nah, seperti Yesus, dia mengalami pemerasan daging, sengsara sampai mati di kayu salib, dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Nah, sekarang bagi kita, kalau kita mau masuk proses pemerasan daging di dalam penggembalaan, ya menghasilkan minyak urapan Roh Kudus dicurahkan atas kita, sehingga kita bisa hidup dalam urapan Roh Kudus. Nah itulah, nah, dalam penggembalaan ini, ya, kita mau masuk di dalamnya, kita bertekun, kita mau sengsara daging, Roh Kudus dicurahkan. Kita hidup dalam urapan Roh Kudus, akan terasa perbedaannya sebelum kita tergembala dan sesudah kita tergembala. Dulu waktu sebelum tergembala, kedagingan kita begitu luar biasa. Suara daging itu begitu besar. Ya, pengaruh daging itu begitu besar dalam hidup kita. Begitu kita tergembala dengan benar, ya tahun ini ya, tahun pemantapan dalam penggembalaan. Kita mantap dalam penggembalaan, daging diperas, urapan Roh Kudus menuntun setiap langkah hidup kita. Amin. Nah, ini hidup dalam urapan Roh Kudus. Jadi pada pagi hari ini saya mau tekankan tentang hidup dalam urapan Roh Kudus. Orang yang mantap tergembala bisa kelihatan bahwa dia hidup dalam urapan Roh Kudus, bukan cuma sekedar ada dalam kandang tapi praktek sehari-hari nol. Sekarang prakteknya. Nah, dibaca dulu Imamat 21 ayat 12. Kalau tergembala di ruangan suci ada urapan, hidup dalam urapan Roh Kudus. Imamat 21 ayat yang ke-12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Ini, jangan keluar dari ruangan suci, penggembalaan. Kenapa? Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Nah ini, dalam penggembalaan kita diurapi Roh Kudus. Kita bisa hidup dalam urapan Roh Kudus. Sekarang prakteknya. Apa praktek? Hidup sehari-hari dalam urapan Roh Kudus, bukan, mohon maaf ya, saya tidak menghina ya teman saya itu, tidak. Bukan sekedar seperti itu. Saya naik motor dengan berbahasa roh. Oke lah, kalau memang betul seperti itu ya, saya acungi jempol, tapi lihat praktik hidup sehari-hari. Bukan hanya seperti itu. Atau sedikit-sedikit saya mendengar suara roh berkata, suara Tuhan berkata. Banyak kan seperti itu. Seperti pengalaman saya pernah masuk di satu warung makan dengan kakak ipar saya, kami makan, lalu pemilik warungnya berkata, bapak-bapak ini hamba Tuhan ya. Oh, kok ibu tahu? Roh Tuhan berkata bahwa bapak-bapak ini hamba Tuhan. Wah, luar biasa. Hampir saya balas, roh Tuhan berkata, kasih gratis orang. Hampir balas. Nah, bukan sekedar, oh roh Tuhan berkata. Roh Tuhan berkata, saya harus begini. Roh Tuhan berkata, saya harus begini. Praktek hidup sehari-hari bagaimana? Ada dalam urapan Roh Kudus. Tidak perlu saya bilang nanti sama jemaat, Roh Tuhan berkata. Ini beras bawa di pastori. Wah, gampang-gampang kan? Seperti itu, datang ke rumah jemaat, lihat ada horden bagus. Roh Tuhan berkata, ini horden cocok di pastori. Wah, terlalu gampang seperti itu. Nah, sekarang praktiknya bagaimana? Yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Nah, kita pelajari dari murid-murid untuk mendapatkan Roh Kudus, apa yang harus mereka lakukan. Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di sini Tuhan bilang kepada murid-murid supaya mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, mereka jangan meninggalkan, tidak boleh meninggalkan Yerusalem.
Ini, jadi syarat untuk menerima Roh Kudus di sini jangan meninggalkan Yerusalem. Apa maksudnya bagi kita sekarang? Apakah kita harus pergi ke Yerusalem jasmani sana? Bukan seperti itu. Yerusalem artinya adalah kota damai, itu Yerusalem. Kota damai, pondasi damai sama tuh Yerusalem, kota damai. Jadi praktek hidup dalam urapan Roh Kudus, praktek yang pertama, menjaga hati tetap damai sejahtera. Itu praktek hidup dalam urapan Roh Kudus. Dia menjaga hati supaya tetap damai sejahtera. Apa yang membuat hati tidak damai? Nah, dosa, itu yang membuat hati tidak damai. Dosa. Nah, makanya praktek menjaga hati tetap damai sejahtera, praktek yang pertama ya, untuk hidup dalam urapan Roh Kudus, kita harus menjaga hati tetap damai sejahtera lewat proses berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Nah, itu prosesnya. Berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Berdamai dengan Tuhan, yaitu mengaku dosa kepada Tuhan. Nah, itu berdamai dengan Tuhan. Setelah diampuni jangan kita berbuat lagi. Jangan. Nah, bukti bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Yesus, dihapus oleh darah Yesus, hati kita sudah damai. Sudah tidak ada yang menuduh lagi. Nah, itu bahwa kita sudah berdamai dengan Tuhan. Juga berdamai dengan sesama. Nah, yaitu saling mengaku, saling mengampuni. Nah, setelah diampuni jangan diulang lagi, yaitu saling mengaku, saling mengampuni dan lupakan dosa. Nah, ayo jaga hati tetap damai sejahtera. Ini lewat proses berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Nah, kalau ada dosa, nah maka pasti ada kepahitan. Itu. Dan kalau dosa dipertahankan pasti muncul kepahitan hati. Ya. Ada dosa dengan istri, ada tidak akui, tidak selesaikan, nanti pahit hati. Misalkan dia, mohon maaf, ya, berselingkuh, terpikat dengan perempuan lain. Nah, nanti melihat keadaan istrinya, ya, ada kekurangan sedikit dari istrinya sudah pahit. Nah, istri juga begitu tahu suaminya, mohon maaf, ya selingkuh. Nah, dia tidak bisa mengampuni, dia tidak bisa melupakan, pahit hati. Nah itu, jadi kalau ada dosa pasti timbul kepahitan hati, pasti timbul kebencian. Semua yang membuat hati tidak damai, kebencian, dendam, ya, termasuk. Nah, kalau ada dosa pasti timbul kekhawatiran. Itu juga membuat tidak damai. Kekhawatiran, kekecewaan, keputusasaan. Ya. Khawatir, kecewa, putus asa. Nah, jadi membuat tidak damai. Tapi kalau semua dosa segala dosa sudah diperdamaikan, nah yang lain-lain itu juga hilang. Pahit hatinya sudah hilang. Sudahlah, biar suami saya begitu, istri saya begitu, saya ampuni dia, saya kasih dia, saya doakan untuk dia. Sudah. Tidak ada lagi pahit hati. Tidak ada pahit hati. Dalam keadaan susah, dosa diselesaikan, nah sudah tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kekhawatiran, putus asa, selesai semua. Nah, yang penting dosa ini diperdamaikan. Itu semua yang membuat, itu dosa itu kutuk, ya, duri. Nah, itu yang membuat muncul khawatir, pahit, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Nah, setelah dosa diperdamaikan, diselesaikan, nah kita bisa hidup dalam kebenaran. Nah itu menjaga hati damai. Hidup dalam kebenaran, hidup benar dalam segala hal. Ayo, semoga kita bisa. Mari praktek hidup dalam urapan Roh Kudus yang pertama. Kita rabah diri kita. Saya sudah dalam urapan Roh Kudus atau belum? Nah, ini masih dalam urapan loh. Yang Tuhan mau bukan cuma sekedar diurapi. Tuhan mau sampai Roh Kudus meluap-luap dalam kita. Jangan dulu bicara Roh Kudus meluap-luap kalau urapan belum ada. Bagaimana mau bilang saya Roh Kudus meluap-luap sedangkan dia belum diurapi? Nah, hidup dalam urapan Roh Kudus. Praktek yang pertama, jaga hati tetap damai sejahtera. Tidak ada dosa lagi yang menuduh. Kita bisa hidup benar dalam segala hal. Praktek pertama. Praktek yang kedua, praktek hidup dalam urapan Roh Kudus. Yang kedua,
Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, praktik yang kedua, di sini kita lihat Roh Kudus, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Permukaan air itu titik yang terendah, titik nol. Untuk mengukur ketinggian suatu wilayah diukur dari atas permukaan air. Jadi itu titik nol, titik terendah. Nah, jadi praktik yang kedua, nah kita ambil dari ayat ini, praktik yang kedua, menjaga hati supaya tetap rendah hati. Itu praktik itu dalam urapan Roh Kudus. Semua soal hati. Yang pertama jaga hati supaya tetap damai sejahtera. Yang kedua menjaga hati supaya tetap rendah hati. Itu dalam urapan. Rendah hati bukan angku sombong, bukan. Apa rendah hati itu? Nah, bagaimana wujud kerendahan hati? Seseorang itu rendah hati bisa kita lihat dari praktiknya sehari-hari. Bagaimana wujud kerendahan hati? Yang pertama, saat kita salah, saat kita berbuat dosa, cepat mengaku. Itu rendah hati. Saat kita salah, cepat mengaku kepada Tuhan, kepada sesama. Bukan ditutup-tutupi, sudah salah malah salahkan orang. Wah, itu sombong sekali. Dia sudah salah, sudah ketahuan lagi, tapi masih salahkan orang. Itu sombong. Orang yang rendah hati, begitu dia salah, dengar firman ditunjuk kesalahannya, dia salah, sadar, langsung cepat mengaku. Cepat menyelesaikan kepada Tuhan, kepada sesama. Ya, kemarin, karena tahun baru kemarin kan, tahun ini kita tahun pemantapan dalam penggembalaan, sekaligus waktu itu kita membahas tentang kemanisan dalam nikah. Kemarin hampir iblis mau buat nikah kami tawar. Mau membuat nikah tawar. Nah ini, saya salah. Nah, tapi cepat mau mengaku. Makanya saya berani sampaikan. Saya salah. Ya, waktu itu ada kesalahan saya, kemarin ada kesalahan saya kepada istri saya. Sampai dia menangis. Oh, kaget saya waktu saya dengar, dia menangis. Oh, salah saya. Salah saya. Kalau mau ikuti daging sekali. Pain menangis. Kalau mau ikuti daging. Nah, itu kalau mau ikuti daging, mau tambah menyala, mau tambah ribut. Nah, tapi saya sadar, saya salah. Saya minta ampun sama dia. Selesaikan semua. Dan dia juga mau mengampuni. Nah, selesai semua. Jadi manis lagi. Jadi manis. Tadinya air mata jadi air anggur lagi. Mari semoga kita praktikkan ini. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Rendah hati. Begitu salah cepat mengaku. Tidak usah tunda-tunda. Kalau sudah tahu salah, sudah selesaikanlah. Selesaikan, bukan menyalahkan orang lagi. Kamu ini cuma begitu leh. Nah, itu sudah salah, masih salahkan orang. Nah, salah, segera mengaku. Kemudian, rendah hati yang kedua. Wujud rendah hati yang kedua. Saat dipakai Tuhan, saat kita dipakai Tuhan, tidak bangga, tidak sombong. Nah, itu rendah hati. Waktu dipakai, oh luar biasa. Luar biasa firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Luar biasa, dahsyat. Rugi kalau cuma tidak dengar. Dahsyat. Nah, tidak. Nah, saat dipakai, tidak bangga, tidak sombong, tetapi bisa mengaku tidak mampu. Kita bisa mengaku bahwa kita tidak mampu. Kita tidak layak, sehingga dalam pelayanan selalu bersandar kepada Tuhan. Itu orang rendah hati. Dalam pelayanan selalu bersandar kepada Tuhan. Bukan saya bisa, saya mampu. Saya tidak mampu Tuhan. Ada yang memuji, ada yang mengagung-agungkan, langsung pukul diri, langsung berlutut di hadapan Tuhan. Saya tidak mampu, tidak layak. Bukan, luar biasa saya dipuji tadi oleh jemaat. Wah hebat, memang karena saya puasa ini. Makanya saya bisa dipakai seperti ini. Oh tidak.
Ada yang puji Tuhan Yesus, saya tidak layak, saya tidak mampu. Sehingga ketika kita melayani selalu bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan daging kita. Nah, ini praktik Roh Kudus, termasuk dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berhasil tidak bangga, tidak sombong. Anak berhasil, orang tua jangan membanggakan, menyombongkan, jangan. Saya banyak melihat orang tua yang terlalu membanggakan anaknya, menyombongkan anaknya, ya, akhirnya anaknya hancur. Di tengah-tengah keberhasilan hancur. Bangga-bangga, wah dia begini, luar biasa. Dia gagal di tengah keberhasilan. Nah ini yang mengerikan. Gagal di tengah keberhasilan, gagal total malah. Gagal total di tengah keberhasilan. Nah ini makanya ketika kita berhasil secara jasmani, enggak usah bangga. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, amin. Hanya karena kemurahan Tuhan. Tetap bersandar, tetap berharap kepada Tuhan. Merasa tidak mampu, merasa tidak layak. Buka usaha mau kerja, Tuhan saya tidak mampu, saya tidak layak Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Itu rendah hati. Yang ketiga, praktek hidup dalam urapan Roh Kudus. Nih, tadi menjaga hati supaya damai sejahtera, tetap damai. Yang kedua, menjaga hati supaya tetap rendah hati. Yang ketiga, nah, kita baca 1 Yohanes 2 ayat 27. Juga soal hati ini. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah ini yang ketiga. Tidak perlu diajar orang lain. Oh kalau begitu tidak perlu gembala. Ini jangan salah arti. Orang lain yang dimaksud di sini adalah ini konteksnya tentang pengajaran yang benar. Jadi orang lain di sini nabi palsu dengan ajaran palsunya, ya. Karena penekanannya tentang pengajaran ini. Tentang pengajaran supaya kita tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus, dalam pengajaran benar. Nah, ini tidak perlu diajar orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini nabi palsu dengan ajaran palsunya. Jadi praktek yang ketiga, memiliki hati yang peka soal pengajaran. Nah itu, memiliki hati yang peka soal pengajaran. Sehingga bisa tegas menolak ajaran yang palsu dan tegas berpegang teguh pada satu pengajaran yang benar. Ini hati, semua soal hati. Nah, ini jangan dulu bicara Roh Kudus meluap-luap. Kalau soal pengajaran tidak teguh, bulan ini ajar A, bulan berikutnya ajar B, yang bertolak belakang dengan ajaran A. Bulan berikutnya C, akhirnya ABC dicampur aduk, jadilah sirup ABC, campur aduk dalam gereja. Nah, inilah ajaran gado-gado, ajaran campur. Nah, harus peka. Nah, itu orang dalam urapan terus dia punya hati yang peka. Menolak ajaran palsu, tegas berpegang pada pengajaran yang benar. 1 Timotius 4, nih Roh Kudus itu membuat kita tegas. Bukan tegas ini sekali lagi bukan fanatik, bukan. Fanatik itu mendukung yang salah dengan mati-matian, itu baru bilang fanatik. Nah, kalau tegas lain, yang benar didukung, yang palsu dihindari, tidak mau diterima. Tapi orangnya tidak dimusuhi, ajarannya yang kita hindari. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi roh dengan tegas mengatakan, ini roh dengan tegas, bahwa di waktu-waktu kemudian, sekarang, waktu yang dimaksud adalah sekarang ini, ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Harus tegas. Setiap ajaran itu ada capnya. Kalau kita membuka diri mendengar ajaran yang lain, kena cap ajaran palsu, susah mau kembali pada ajaran yang benar. Nah, kalau sudah kena cap itu
berat untuk kembali pada ajaran yang benar. Tapi kalau kita berpegang teguh pada pengajaran benar, kita dicap oleh Yesus. Dimeteraikan oleh Tuhan. Nama Tuhan termeterai dalam kehidupan kita. Nama Tuhan kan firman ya. Dalam Wahyu 19 itu kan. Nama Tuhan itu firman. Semoga kita bisa mengerti. Sekarang saya perlu mengungkapkan lagi, membahaskan kembali kepada kita tanda-tanda firman pengajaran yang benar. Ya, bukan mengaku-ngaku di sini yang paling benar, yang lain salah, tidak. Kita lihat tanda-tanda firman pengajaran benar sesuai Alkitab. Kita lihat apa yang ditulis dalam Alkitab, bukan apa yang dikatakan oleh manusia. Tanda yang pertama, firman itu tertulis dalam Alkitab. Nah, itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Itu pasti pengajaran benar kalau tertulis dalam Alkitab. Sekali lagi, Alkitab yang kita miliki ini adalah terjemahan bahasa Indonesia oleh Lai. Nah, jadi jangan kita salah, bilang yang lain palsu kalau dia menerangkan dari bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, bahasa Yunani, bahasa Aramnya. Jangan kita dia salah itu, sesat itu, tidak. Saya juga cari-cari juga ini. Saya mau cari Alkitab dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, penting juga. Sebab bahasa Indonesia itu terbatas. Sangat terbatas. Contoh seperti dalam Efesus 5 ayat 29. Di situ di bahasa Indonesia hanya dikatakan Yesus itu mengasuh dan merawati tubuhnya. Padahal kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, ya, yang saya pelajari dulu di Lempinel, dari bahasa aslinya, dari para pendahulu yang saya terima, di situ bukan cuma mengasuh, merawat. Selain mengasuh, merawat, memberi makan, ya, memberikan kehangatan kasih, itu semua. Nah, banyak pengertiannya, lebih lengkap. Menghormati nikah, kalau bahasa Yunaninya pinion, menghormati itu banyak lagi pengertiannya. Nah, jadi jangan kita juga begitu ada mendengar firman, orang menyampaikan firman, dia kupas dari bahasa aslinya, dia terangkan dari bahasa aslinya, wah salah, ini tidak tertulis dalam Alkitab, tidak ada di Alkitab saya. Tidak. Sekali lagi Alkitab yang kita terima, terjemahan Lai, ya, terjemahan bahasa Indonesia. Kalau dari naskah-naskah aslinya, naskah-naskah kuno itu, nah, dari bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Greka, Yunani. Itu juga penting, saya sebagai gembala, saya juga cari tahu, belajar seperti itu. Nah, ini tertulis dalam Alkitab. Jadi pengajaran benar, tanda yang pertama tertulis dalam Alkitab. Tertulis dalam Alkitab. Nah, kita lihat waktu Yesus dicobai, saat Yesus dicobai, dia selalu berkata, ada tertulis. Dalam Matius 4 ya, dalam Markus juga, dalam Injil Lukas. Nah, waktu dia dicobai selalu dia berkata, ada tertulis, ada tertulis. Nah, sehingga ketika Yesus berkata ada tertulis, iblis dikalahkan dan iblis diusir. Waktu iblis bilang, semua dunia ini akan kuberikan kepadamu, kerajaan dunia, asal kamu menyembah aku. Iblis bilang, ada tertulis, hanya kepada Tuhan saja engkau harus menyembah. Enyahlah engkau. Ya, iblis kalah, iblis diusir. Ya, kalau firman itu tertulis dalam Alkitab, di dalamnya ada kuasa kemenangan. Iblis kalah, iblis diusir, tidak bisa menjamah kita. Dia tidak bisa menjamah kita. Makanya sebagai gembala, saya perlu mengingatkan kepada sidang jemaat, ayo jangan malas baca Alkitab. Sebab ketika kita sudah mulai malas baca Alkitab, nah, mudah diserang oleh iblis. Tidak ada kekuatan kita. Begitu diserang iblis bisa kalah. Waktu dicobai langsung jatuh dalam dosa. Itu kalau kita malas baca Alkitab, menjadi sasaran empuknya iblis. Ketika dicobai langsung jatuh di dalam dosa. Ya, semoga kita bisa. Tapi kalau kita baca Alkitab, Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus tadi ya, kita mempelajari hidup dalam urapan Roh Kudus. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu mengingatkan kita akan firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca dahulu. Ya, bagaimana Roh Kudus mengingatkan?
Wong dia tidak pernah baca, tidak pernah dengar. Ayo, kita harus banyak baca Alkitab. Itu juga pesan Paulus kepada Timotius, tekun membaca kitab suci. Harus baca Alkitab. Nah, kecuali ya kalau mata memang sudah sulit untuk membaca, tidak mungkin juga mau dipaksa kan? Kalau matanya memang sudah sulit untuk membaca. Tetapi saat dengar firman, saat firman dibacakan, diperdengarkan, dengar sungguh-sungguh, pasang telinga sungguh-sungguh. Nah, itu pasang telinga supaya kita tidak menjadi sasaran empuk dari iblis. Makanya Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 1, berbahagialah kamu yang apa? Yang membaca dan yang mendengar. Membaca dan mendengar. Yo, serta menuruti. Coba dibacalah. Wahyu pasal 1. Wahyu 1. Penting ini membaca Alkitab. Penting. Wahyu 1. Kita membaca ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan. Nah, berbahagia yang membaca. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Berbahagia. Lagi 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13 kita baca. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekun baca kitab suci. Ini kita tekun ya, mulai terutama saya sebagai gembala hamba Tuhan harus bertekun. Begitu ditanya, Om di mana ayatnya ini? Ada kata tertulis. Nah, karena dia pernah baca. Ada kata tertulis begitu. Tapi saya juga untuk kemampuan otak menghafal semua ayat kan terbatas. Dan ingat, ada di kitab ini, di pasal ini. Buka. Oh iya betul. Karena pernah dibaca. Kalau tidak pernah dibaca bagaimana dia mau ingat? Semoga kita bisa. Ini tanda yang pertama. Tanda firman pengajaran yang benar. Yang pertama. Yang kedua, tanda yang kedua, pengajaran benar itu dibukakan rahasianya oleh Tuhan. Nah, itu tanda yang kedua. Dibukakan rahasianya oleh Tuhan. Diwahyukan oleh Tuhan. Bukan ditafsirkan manusia. Bukan. Tapi dibukakan rahasianya oleh Tuhan. Itu yang disebut firman yang dikatakan Yesus. Firman yang dikatakan Yesus. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Injil Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah ku di sini Yesus, ku katakan kepadamu. Ini firman yang dikatakan Yesus, firman yang dibukakan rahasianya oleh Tuhan. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu dibuka rahasianya oleh Tuhan. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Sehingga di dalamnya ada kuasa penyucian. Kamu memang sudah bersih. Ada kuasa penyucian. Kita disucikan. Nah, ini pengajaran yang benar. Bukan ditafsirkan, diilmiahkan, tapi diilhamkan. Ya, nah, sebab banyak yang menafsir-nafsirkan Alkitab menggunakan logika manusia, pikiran manusia. Oh begini, oh begitu. Nah, begini menurut profesor ini begini dan begitu. Dan lain sebagainya. Bukan. Soal 10 tulas saja sekarang diteliti secara ilmiah. Banyak yang menerangkan secara ilmiah. Saya pernah lihat di televisi di acara apa itu ya? Apa dokumentasi tahu? Apakah dokumenter? Nah itu. Lihat itu. Tentang 10 tulah di Mesir tapi diterangkan dengan ilmiah. Oh, karena ada ini. Terjadi seperti ini. Air jadi darah karena ternyata ada dan lain sebagainya. Diterangkan semua. Nah, ini yang membuat banyak orang gugur dari iman. Tapi kalau diilhamkan Tuhan, sekalipun dibukakan rahasianya oleh Tuhan, sekalipun kelihatannya kedengarannya tidak logis, tidak cocok dengan pikiran kita,
Tapi karena itu dibukakan rahasianya oleh Tuhan, kita bisa terima dengan iman. Ini tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, diberitakan dengan maksud yang murni. Itu pengajaran benar, dikhotbahkan, disampaikan dengan maksud yang murni, yaitu untuk membawa jemaat berhasil jadi mempelai wanita bagi Yesus. 2 Korintus 2 ayat 17, dengan maksud murni. Ini yang saya selalu bergumul, jangan sampai saya khotbah ada maksud tertentu, ada sesuatu yang secara jasmani yang ingin dicapai, bukan. Tapi dengan maksud murni. Ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kan perintah Allah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu maksudnya murni, untuk membawa jemaat bisa bertemu Yesus. Bukan untuk mendapat sesuatu karena berasnya sudah habis. Khotbah tentang berkorban, khotbah tentang perpuluhan. Ada memang tertulis dalam Alkitab, tapi sudah tidak murni lagi. Itu bukan pengajaran benar. Kalau dia benar, disampaikan dengan maksud murni. Terakhir, tanda yang terakhir, tajam mengoreksi nikah. Nah, sebab sasaran akhir gereja Tuhan untuk masuk nikah yang rohani. Pesta nikah anak domba Allah. Makanya pengajaran yang benar itu tajam mengoreksi nikah. Wahyu 19. Tulis di dalam Alkitab. Wahyu 19 ayat 9. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nah, bagaimana bisa masuk nikah yang rohani kalau nikah jasmaninya rusak, tidak mau diperbaiki. Nah, makanya perlu dibenahi. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Pengajaran yang benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Kalau kita datang beribadah, nikah kita sepertinya yang salah, yang busuk dibongkar. Nah, untuk kita diperbaiki, ya itu benar, itu pengajaran benar. Jangan marah, karena kita mau dibawa masuk pesta nikah anak domba Allah. Semoga kita bisa, ini prakteknya. Sekarang sikap terhadap pengajaran benar. Bagaimana sikap kita? 1 Petrus 1:22. Sikap terhadap pengajaran benar. 1 Petrus 1:22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini sikap kita. Taat. Taat dengar-dengaran. Itu sikap kita. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Sehingga pasti mengalami penyucian. Ya. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Taat dulu baru pasti mengalami penyucian. Nah, kalau tidak taat tidak bisa suci. Tidak bisa suci. Taat pada firman pasti mengalami penyucian. Kalau sudah suci timbul kasih persaudaraan. Nah, bisa mengasihi sesama. Bisa mengasihi Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Jadi kasih itu timbul dari kesucian. Kalau orang masih pacaran lalu minta yang begini, tunjukkan kasihmu. Tapi minta yang najis, wah itu bukan kasih. Gombal. Kasih yang sesungguhnya itu, kasih yang benar timbul dari kesucian. Hasil ketaatan. Nah, kesucian ini merupakan syarat utama untuk dipakai Tuhan. Syarat utama untuk kita dipakai Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Sehingga dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini kesucian itu syaratnya. Semakin suci semakin dipakai. Kita baca. Ini sudah berkali-kali. Efesus 4, 11, 12. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini jabatan pelayanan. Diberikan kepada siapa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Kehidupan yang mau disucikan. Itu syarat utama dipakai Tuhan, kesucian, kekudusan. Nah, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Juga dalam Keluaran 29 ayat 1.
Kuduskanlah mereka untuk ditabiskan memegang jabatan imam. Besarnya kesucian. 2 Timotius 2, 20, 21, 22. Kalau kita mau hidup disucikan, kita dipakai, kita menjadi alat yang mulia, dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Mari, mau disucikan, semakin suci semakin dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Untuk kesucian. Sedangkan kasih itu merupakan motor penggerak bagi kita dalam melayani Tuhan. Itu kasih, motor penggerak kita dalam melayani Tuhan. Kalau tidak ada kasih, pasti gampang berhenti, motornya mogok, mesinnya mati, tidak melayani lagi. Karena tidak ada kasih, gampang tersinggung, tersandung, sudah tidak mau melayani, rugi. Tersandung itu rugi. Kita menanggung dosa orang lain, rugi. Orang lain yang berdosa kita tersandung, kita tidak mau melayani. Tanggung dosanya orang, rugi kita. Sebenarnya kita benar, padahal rugi. Gak usah, jangan mau. Semoga Tuhan tolong kita. Ayo, jadi sikap kita taat. Kalau taat pasti disucikan. Sehingga Tuhan perlengkapi dengan jabatan pelayan. Pasti timbul kasih. Kasih itu menjadi motor penggerak untuk kita melayani Tuhan. Sampai di kerajaan surga. Bukan cuma di bumi, sampai di kerajaan surga. Kasih itu kekal. Dalam 1 Korintus 13, kasih itu kekal. Tak berkesudahan, kasih itu kekal. Dan kalau kita melayani oleh dorongan kasih, pelayanan kita juga pasti kekal. Di dunia ini kita melayani. Kalau diizinkan Tuhan meninggal dunia, dia akan dibangkitkan kembali masuk kerajaan 1000 tahun damai. Melayani Tuhan di sana. Dan masuk kerajaan surga, melayani selama-lamanya. Kalau diizinkan Tuhan hidup sampai Tuhan Yesus datang, nah dia masuk kerajaan 1000 tahun damai melayani. Masuk kerajaan surga yang kekal, terus melayani sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Nya di sini Yerusalem baru, kerajaan surga. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Beribadah melayani. Selama-lamanya melayani. Ayo, jangan mundur ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jangan mundur melayani. Kalau kami di Diora tahun ini tahun menikmati kegerakan rohani. Jangan mundur dalam pelayanan. Terus menyala-nyala. Melayani sampai garis akhir. Oleh kekuatan kasih Tuhan. 4. Praktik hidup dalam urapan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 4. Sekali lagi, praktik pertama, jaga hati tetap damai sejahtera. Yang kedua, jaga hati tetap rendah hati. Ketiga, jaga hati supaya tetap peka soal pengajaran. Taat pada firman pengajaran. Untuk disucikan, timbul kasih. Dipakai oleh Tuhan sampai garis akhir. Kita baca. Wahyu 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini praktik yang keempat. Salah satu tanda dipenuhkan Roh Kudus di sini adalah berbahasa roh. Berbahasa roh, bukan bahasa daging lagi. Berbahasa roh. Jadi praktik yang keempat, menjaga mulut. Nah, sudah jaga hati, sekarang jaga mulut. Menjaga mulut bukan untuk berkata sia-sia. Bergosip, menyakiti hati orang lain, berdusta, memfitnah, dan sebagainya. Tetapi untuk mengucap syukur, untuk bersaksi, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ini jaga mulut. Ya ketahuan orang ini dalam urapan Roh Kudus atau tidak. Kalau dia suka gosip sekalipun di gereja setiap menyembah si keriku si wala-wala, bukan Roh Kudus itu. Kalau dia perkataannya suka menyakiti, bahasa Jawanya bilang nyelekit, nyakiti hati orang, nah itu berarti tidak ada urapan, ya, tidak ada. Biar dia menyembah berbahasa roh, tidak ada urapan. Hanya sekedar show saja. Orang yang ada urapan Roh Kudus, dia jaga mulutnya, jaga perkataannya. Bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Inilah hidup dalam urapan Roh Kudus. Ayo masuk kandang penggembalaan. Di situ daging diperas. Roh Kudus dicurahkan atas kita. Dan
kalau kita tergembala dan dengan sungguh-sungguh kita melayani Tuhan dalam urapan Roh Kudus, oh luar biasa. Kita menjadi pelayan yang dikhususkan Tuhan. Kembali, Imamat 21, baca ulang. Imamat 21, luar biasa. Jangan takut kalau dikhususkan Tuhan, pasti Tuhan pelihara juga secara khusus. Yang namanya khusus. Pasti ditangani Tuhan secara khusus, amin. Jangan ragu, diberkati secara khusus, dilindungi secara khusus. Nah, coba baca Imamat 21 ayat 12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan, ada di atas kepalanya, akulah Tuhan. Dulu sebelum pandemi kalau KKR naik pesawat, di bandara itu ada tempat penumpang khusus. Orang-orang yang dompetnya tebal itu. Jadi khusus mereka. Kalau kami jalan kaki ke ruang tunggu, nah mereka ada kendaraannya sendiri. Tinggal duduk, dibawa ke tempat ruang tunggu khusus. Di situ mau makan apa saja bebas. Mau pilih apa saja bebas. Kalau kami di ruang tunggu yang biasa, bawa makanan dari luar. Kamu beli di bandara harganya, minta ampun. Melambung tinggi. Satu cangkir kopi saja 50.000. Wah, ngapain minum? Itu. Kalau mereka yang khusus, semua tersedia. Khusus. Nah, itulah, seperti itu. Diberkati secara khusus. Nah, biasa, itulah untungnya kalau baku bawa dengan orang-orang yang biasanya ya seperti pernah di bandara bersamaan dengan Om Wijaya. Karena beliau penumpang khusus dibawa di ruang khusus. Nah, kami dipanggil masuk di situ juga. Ayo ikut. Nah, enak ruangannya. Makanan tersedia di meja, kalau sudah habis diganti lagi. Wah, makan terus. Makan terus sampai tunggu pesawatnya datang. Nah, itu begitu juga di dalam Tuhan. Kalau tergembala sungguh-sungguh, dia mau disucikan, hidup dalam urapan Roh Kudus, melayani Tuhan, dikhususkan Tuhan. Ayat 12. Baca ulang. Imamat 21. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya, nah ini, urapan Roh Kudus, yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan, ada di atas kepalanya, akulah Tuhan. Wah, betul-betul dikhususkan Tuhan. Jadi memang sakit bagi daging untuk tergembala. Seperti buah zaitun diperas. Tapi kita menjadi kehidupan yang dikhususkan Tuhan. Pelayan Tuhan yang khusus. Luar biasa. Pelayan Tuhan yang khusus. Namun kenyataannya banyak. Saya tidak menghakimi, tidak. Dijauhkan Tuhan, tidak. Ini sesuai firman. Banyak hamba Tuhan. Banyak pelayan Tuhan. Sudah melayani tapi tidak tergembala. Tidak tergembala. Dia melayani tapi tidak tergembala. Sehingga melayani tanpa urapan Roh Kudus. Hebat memang. Tapi tanpa urapan. Tidak tergembala. Pemain musik, pemimpin pujian, penyanyi. Tidak tergembala. Tidak jelas di mana dia digembalakan. Gembala pun tidak tergembala. Gampang-gampangan tinggalkan penggembalaan. Khotbah di tempat yang lain. Sementara dombanya tidak dikasih makan. Nah, ini banyak seperti itu. Berarti melayani tanpa urapan. Prakteknya bagaimana? Nah, supaya kita bisa melihat, meraba. Tadi saya sudah tunjukkan praktik melayani dalam urapan. Sekarang yang tanpa urapan. Kalau dalam urapan dia jaga hati, jaga mulut. Sekarang tanpa urapan bagaimana? Yang pertama, Roma 8 ayat 6 sampai 7. Roma 8 ayat 6 sampai 7. Roma pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Daging dan roh itu bertolak belakang. Jadi kalau tidak ada urapan, praktik yang pertama dikuasai oleh keinginan daging atau kehendak daging. Nah, itu praktik pertama. Dikuasai oleh keinginan daging atau kehendak daging yang kuat. Dia melayani dengan keinginan daging. Mohon maaf, banyak kali kami hamba Tuhan seperti itu. Gembala seperti itu. Dengan keinginan daging. Saya khotbah di sini. Berapa banyak yang saya dapat nanti dari jemaat. Jemaat besar. Oh banyak ini.
Banyak. Oh, ada jemaat kelas kakap, ikan kakap. Oh, ada jemaat ini domba yang gemuk di sini. Gemuk ekonominya. Wah, ini saya mau khotbah di situ. Telepon gembalanya, boleh saya datang berkunjung? Oh, mari silakan. Masa ada yang mau tolak hamba Tuhan berkunjung? Oh, silakan Pak, silakan. Datangnya pas hari Minggu. Mau ibadah. Ya, akhirnya karena pendetanya di situ sungkan, Bro, khotbah nanti sebentar ya. Memang itu yang dia cari. Memang itu yang dia cari. Ini keinginan dagingnya kuat, kehendak dagingnya kuat. Bukan untuk membagi berkat firman, tapi mencari. Nah ini main musik. Kalau cuma di gereja kecil, pasti bayarannya kecil juga. Mau main di gereja yang besar. Di gereja besar. Yang besar, banyak jemaatnya. Gajinya pasti besar. Itu cari. Keinginan daging, kehendak daging yang kuat. Oh Tuhan tolong kita. Tandanya tidak taat. Kalau sudah dikuasai keinginan daging, tidak taat. Tidak taat pada firman, tidak sesuai kehendak Tuhan. Melayani tidak sesuai kehendak Tuhan. Tidak taat. Sesuai kehendak dagingnya sendiri. Hebat, mungkin hebat pelayanannya. Kalau main musik luar biasa. Khotbah luar biasa, hebat. Begitu dia khotbah, jemaat semua menangis, terharu, tersentuh. Belum jadi ukuran itu. Belum jadi ukuran kalau khotbah lalu jemaat nangis, tersentuh, terharu. Mungkin karena dia lihat janggutnya gembala, ingat kambingnya yang mati. Belum jadi ukuran tuh. Jemaat sudah nangis. Makanya dulu Om Wijaya sambil guyonan sama saya. Bagara, beliau kan suka humor. Waktu saya ditanya, saya bilang sudah melayani, sudah menggembalakan. Jemaatnya ditanya Om Wi, bagaimana keadaan jemaat? Saya bilang orang-orang tua Om. Oh bagus itu, kuat doanya itu. Jadi bagaimana? Jemaat sudah tersungkur semua waktu kamu khotbah? Sudah tersungkur semua waktu kamu khotbah? Saya cuma ketawa. Belum jadi ukuran itu. Jadi yang menjadi ukuran kalau jemaat taat. Begitu disampaikan firman langsung dipraktik. Itu yang benar. Jangan nanti dilihat sudah nangis-nangis, wah sudah hebat luar biasa. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 ada pelayan yang hebat tapi ditolak oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bilang kamu pembuat kejahatan. Boleh dibaca nanti Matius 7 21 sampai 23. Karena apa? Di ayat 21 penyebabnya melayani tidak sesuai kehendak Tuhan. Tidak sesuai firman, tidak taat. Bagaimana mau taat kalau keinginan dagingnya kuat? Kehendak dagingnya kuat. Begitu jemaat tidak bertambah, sekian tahun tidak bertambah, habis panggilan. Ada godaan, ada panggilan di tempat lain yang jemaatnya banyak. Oh, panggilan saya di sana. Habis panggilan di Tonusu, saya mau pindah di Hong Kong. Itu orang tidak taat, mengelayani dengan keinginan daging. Dinikmati. Seperti orang menanam. Untuk menuai, tunggu proses. Beda kalau menabur. Baru ditabur hari ini, besok sudah 2 hari kemudian, 3 hari kemudian sudah mulai muncul. Banyak. Tapi belum bisa dipanen kan. Sudah muncul hijau-hijau. Wah, jangan kecil hati melihat penaburan, penginjilan. Banyak jiwa. Tapi itu masih tanaman yang masih kecil. Perlu diproses oleh pengajaran untuk dituai. Ya, sistem pengajaran begitu. Sudah berapa tahun kami di sini, Tonusu? 8 tahun. Sudah mau jalan 9 ini. Sabar. Kalau Tuhan masih mempercayakan sekian jiwa, ya, ini 1 jiwa saja harganya mahal, seharga darah Yesus. Layani. Jangan gampang-gampang tinggalkan. Habis panggilan, tidak bertambah di sini. Pindah. Karena sekarang sudah ada di Diora, tinggalkan Tonusu. Diora saja layani, Tonusu tidak boleh, tidak usah. Ganti yang lain. Tetap dilayani. Terus diupayakan layan. Terus sampai Tuhan Yesus datang. Saya merindu berdoa sama Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan saja. Bersama dengan sidang jemaat Tonusu Diora. Kita sama-sama bisa menyambut kedatangan Yesus di awan-awan yang permai. Amin. Doakan. Supaya pelayanan di sini maju. Nah, dari kita. Ayo mau taat. Bukan keinginan daging. Nah ini praktik yang kedua. Melayani tanpa urapan. Ya, dikuasai oleh hawa nafsu daging yang kuat. Yang kedua ini,
dikuasai oleh hawa nafsu daging yang kuat. Sehingga tidak pernah puas. Nah, itu tandanya, prakteknya. Bahwa pelayanan itu dalam urapan atau tidak. Kalau tidak ada urapan Roh Kudus tidak puas. Tidak puas. Contoh perempuan Samaria. Dia mengaku dia masih haus. Dia tidak puas. Dia minta kepada Yesus, berikanlah aku air kehidupan itu. Supaya aku tidak datang ke sumur ini lagi untuk menimba air. Supaya aku tidak haus lagi. Dia akui dia haus, tidak pernah puas karena tanpa air kehidupan, air Roh Kudus. Baca Yohanes 4, 15 sampai 18. Yohanes 4 ayat 15 sampai 18. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Ini air kehidupan yang Tuhan maksud. Yang dibahas di ayat 14 ya, boleh dibaca di situ juga. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, bukti bahwa dia tidak puas. 5 kali kawin cerai, yang ke-6 bukan nikah yang sah. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini tidak puas, tidak pernah puas. Akibatnya mencari kepuasan di dunia. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan masih cari kepuasan di dunia. Ya, masih cari kepuasan di dunia. Nah, kesenangan-kesenangan dunia. Nah, ini banyak seperti itu. Nah, kemudian tidak puas dengan sudah cari kepuasan di dunia, tidak puas. Tetap juga tidak puas. Kepuasan dunia bawa masuk dalam gereja. Kesenangan dunia dibawa masuk dalam gereja. Tetap tidak puas. Cari kepuasan lewat berbuat dosa. Seperti perempuan Samaria. Sampai puncaknya dosa. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang masih merokok, mabuk, narkoba, yang selingkuh. Banyak. Saya tidak menghakimi ya. Inilah kenyataan yang terjadi. Tidak menghakimi. Ya. Bukan berarti saya sudah hebat, tidak. Saya berkata ini sekaligus awasan bagi saya sebagai hamba Tuhan yang masih muda. Jangan sampai saya seperti. Dulu saya juga tidak pernah tidak puas. Sehingga cari kepuasan di dunia. Sudah jadi hamba Tuhan masih suka main game. Cari kepuasan di dunia. Sampai tengah malam, sampai berdusta. Karena game, cari kepuasan di dunia. Akhirnya kena teguran Tuhan. Dipakai anak kecil untuk menegur saya. Disitulah sadar. Anak kecil dipakai. Nah, ini semoga kita seperti Petrus, anak kecil yang menegur Petrus dipakai Tuhan. Itulah pengalaman saya juga. Tuhan tolong, terima kasih, saya bersyukur pada Tuhan. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Nah, supaya betul-betul puas dengan Tuhan. Hanya puas dengan Yesus. Amin. Nah, semoga kita bisa. Kemudian ketiga, praktik yang ketiga, dikuasai kelemahan daging. Itu kalau tidak ada urapan. Dikuasai keinginan, kehendak daging yang kuat. Dikuasai hawa nafsu daging yang kuat. Keinginan dan hawa nafsu membuahkan perbuatan daging, ya ditambahin. Keinginan dan hawa nafsu membuahkan perbuatan daging. Sekarang dikuasai kelemahan daging. Apa salah satu kelemahan daging? Tidak bisa menyembah. Kita baca Roma 8:26. Ini kelemahan daging. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, kelemahan kita ini kelemahan daging. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berdoa, menyembah, itu pelayanan. Berdoa dan menyembah Tuhan itu pelayanan, puncak ibadah. Ibadah puncaknya itu. Doa penyembahan itu ibadah puncak. Nah, kalau dikuasai kelemahan daging, ya tidak tahu menyembah dan juga tidak setia. Itu kelemahan daging, tidak setia dalam ibadah pelayanan sampai meninggalkan ibadah pelayanan. Tidak setia. Dia gembala tidak setia khotbah di dalam penggembalaan. Kemana-mana. Dia pelayan tapi tidak setia di gereja. Alasannya melayani tempat lain. Kelihatannya logis. Sama-sama Tuhan kok. Tapi Tuhan mau pelayanan kita sistem penggembalaan.
bukan sistem jalan-jalan. Kalau pelayanan sistem jalan-jalan tuh Bartimeus pakai jubah juga. Ada jubah itu pelayanan, tapi diminta-minta. Nah, jadi pelayanan sistem jalan-jalan tidak tergembala, tujuannya hanya minta-minta, cari uang, cari yang jasmani. Dan jubahnya jubah compang-camping. Tambal sulam. Kan jubahnya pengemis. Beda lah, masa pengemis mau pakai jubah ungu. Zaman dulu, zaman Yesus, jubah ungu itu jubahnya raja, jubahnya pembesar. Masa dia mau pakai jubah ungu, siapa yang mau kasih sama dia? Pakai jubah yang berwarna-warni yang indah. Tentu jubahnya compang-camping, jubah kumal. Kalau perlu robek sana, robek sini supaya banyak yang tergerak memberi. Inilah pelayanan yang sekarang. Tanpa urapan Roh Kudus. Biarlah mari kita mau mantap dalam penggembalaan. Supaya urapan Roh Kudus dicurahkan atas kita. Mau kita melayani dalam urapan Roh Kudus. Jaga hati, jaga mulut. Nah itu supaya urapan Roh Kudus tetap atas kita. Tetapi sekali lagi, jangan berpuas diri dulu. Sudah diurapi Roh Kudus. Jangan berpuas diri dulu. Sudah diurapi Roh Kudus. Tingkatkan sampai Roh Kudus meluap-luap dalam kita. Caranya supaya Roh Kudus meluap-luap dalam kita. Nah, ini yang paling berat. Tapi harus betul-betul buah itu diperas dengan kuat untuk menghasilkan minyak. Caranya bagaimana? Masuk nyala api ujian. Rela menerima nyala api ujian. Sama dengan sengsara daging tanpa dosa karena Yesus. Sengsara daging tanpa dosa karena pengajaran benar, karena ibadah pelayanan. 1 Petrus 4, 12-14. Oh, kalau ini kita alami, kita bisa terima betul-betul minyak Roh Kudus melimpah, meluap-luap dalam kita. Ayat 12-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nah, saya gabung nyala api ujian atau sengsara daging tanpa dosa. Jangan heran, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Nah, perhatikan, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Mari, ini memang harus kita alami. Kita harus alami seperti ini. Jangan heran, tadi dikatakan jangan heran kalau kita diizinkan menghadapi nyala api ujian, sengsara daging tanpa dosa karena Yesus. Bentuknya macam-macam. Itu proses mempercepat minyak tercurah. Salah satunya doa puasa. Itu untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Ini bentuknya macam-macam, diizinkan sakit, begitu sakit periksa, kalau ada dosa selesaikan, kalau tidak ya bertahan, bersyukur. Itu percikan darah, sengsara daging tanpa dosa. Diizinkan difitnah orang, dibenci, dicaci maki orang, terima. Ya, merosot, diizinkan terjadi sesuatu yang merosot. Tapi kita periksa diri, ada dosa atau tidak. Kalau ada, minta ampun. Kalau tidak ada ya bertahan, nikmati. Itu percikan darah. Nyala api ujian. Nah, dikatakan seolah-olah terjadi hal yang luar biasa. Ya, luar biasa ini penderitaannya luar biasa. Bukan biasa di luar. Luar biasa ini. Oh, berat sekali. Kita terima, kita bertahan. Seperti Yesus yang rela ya, diperas, begitu juga kita. Daging kita mau diperas. Roh Kudus dicurahkan secara melimpah dalam kehidupan kita. Puji bagi nama. Ayo, kalau kita bisa tergembala memeras daging, pasti tahan menghadapi percikan darah. Sengsara daging tanpa dosa. Tapi kalau tidak tergembala menghadapi percikan darah, pasti mundur. Pasti mundur. Harus tergembala.
Penentuannya itu penggembalaan, mantap. Makanya tahun ini mantap dalam penggembalaan. Mantap dulu dalam penggembalaan. Begitu menghadapi percikan darah, pasti tahan. Saya mengikuti di Malang, tahun ini di Malang disebut tahun penyingkiran. Waktu saya dengar itu ngeri ya. Oh, tahun penyingkiran. Berarti Tuhan sudah mau datang, sungguh-sungguh sudah di ambang pintu. Siapa tahu memang sudah betul tahun ini adalah tahun penyingkiran. Kita sudah mau disingkirkan di padang gurun, jauh dari antikris. Tapi yang ditekankan waktu itu, Om Wijaya tekankan penyingkiran itu, anak itu di Wahyu 12, anak itu dibawa ke tahta Allah. Jadi tahun penyingkiran dimaksud kita hidup bersuasana tahta Tuhan. Melayani bersuasana tahta Tuhan. Saya ikuti di Malang. Mari kita mantap dalam penggembalaan. Sehingga kita akan disingkirkan nanti. Ketika Yesus datang kita disingkirkan. Jauh dari antikris. Waktu antikris berkuasa kita disingkirkan dari antikris. Waktu Yesus datang kita diangkat di awan-awan. Dunia binasa. Bagian terakhir. Kegunaan Roh Kudus. Nah, kalau sudah hidup dalam urapan. Kemudian kita bertahan dalam menghadapi sengsara daging, percikan darah. Roh Kudus meluap-luap. Nah, kegunaan Roh Kudus yang meluap-luap. Kegunaan Roh Kudus yang melimpah, meluap-luap. Yang pertama, Roma 5 ayat 3 sampai ayat 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sengsara tapi bermegah, bukan putus asa. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kegunaan yang pertama, Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di hati kita. Sehingga memberi kekuatan ekstra kepada kita. Untuk tidak kecewa. Untuk tidak putus asa. Dalam menghadapi api ujian. Dalam menghadapi sengsara daging tanpa dosa. Tetapi tetap bertekun dalam penggembalaan. Ini kegunaan pertama. Saya ulangi. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di hati kita. Supaya kita tidak kecewa. Tidak putus asa. Dalam menghadapi nyala api ujian. Tetapi tetap bertekun dalam penggembalaan. Sengsaranya banyak yang kita alami. Tahun lalu tahun penyembahan. Sekaligus kemuliaan. Kalau kita menyembah pasti ada kemuliaan. Tapi ujiannya luar biasa. Di penghujung tahun kami keluarga kami menghadapi tantangan luar biasa. Mungkin di luar dianggap itu biasa saja itu. Karena tidak tahu firman. Orang tidak tahu pengajaran. Ya, bagi yang sudah mengerti pengajaran, apalagi yang makan ayapan Allah, tinggal di pastor, tinggal di gereja, dipelihara langsung oleh Tuhan, lalu melakukan itu, wah itu sesuatu yang fatal. Kami alami seperti itu. Dalam keluarga, sampai saya jatuh terduduk. Begitu jatuh, sementara saya sandar gini sampai melorot, duduk. Karena menghadapi masalah dalam keluarga. Istri saya sampai peluk saya. Saya sudah nangis. Tidak tahan. Tapi Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan. Emosi saya sudah mau bangkit juga. Sudah mau daging keluar. Nah, tapi Roh Kudus memberikan kekuatan. Tidak putus asa, tidak kecewa. Menghadapi api ujian. Tetap bertekun dalam penggembalaan. Semoga kita mengerti. Yang kedua, tadi 1 Petrus 4 ayat 14 memberi kebahagiaan. Sudah diberikan kekuatan, diberikan kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan. Nah, ini tidak logis. Manusia tidak bisa terima logika manusia, tapi kita dalam Tuhan bisa. Kalau ada Roh Kudus memberi kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan. Amin. Tidak mundur ikut Tuhan. Bahagia. Roma tadi bermegah. Sengsara tapi bermegah, bahagia. Dan ketiga, menyelesaikan. Sudah diberikan kekuatan, memberikan kebahagiaan, Roh Kudus tidak berhenti di situ. Roh Kudus menyelesaikan pergumulan kita. Yang sudah seperti gunung yang besar,
gunung yang tinggi. Tapi kalau ada Roh Kudus semua selesai. Masalah pergumulan selesai. Sekaligus Roh Kudus membuka jalan ke masa depan yang indah. Boleh dibaca Sakaria 4. Ayo dibacalah ayat 6 sampai 7. Bagian-bagian terakhir. Ya, beberapa ayat lagi. Sakaria 4 ayat 6 sampai 7. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Di hadapan Zerubabel, di hadapan imam, di hadapan pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang mau tergembala dalam urapan Roh Kudus, yang mau menerima sengsara daging tanpa dosa. Roh Kudus meratakan gunung yang besar, menyelesaikan segala pergumulan. Masalah yang besar, gunung pencobaan, gunung pergumulan, diselesaikan, diratakan. Sekaligus Roh Kudus membuka jalan ke masa depan yang indah, berhasil. Apa artinya? Sudah ada kekuatan, ada kebahagiaan, semua selesai, tetapi kita tetap manusia daging. Roh Kudus tidak bekerja separuh jalan. Dia bekerja sampai akhir. Kegunaan yang terakhir. Roh Kudus mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Sampai sempurna seperti Yesus. Sama dengan Roh Kudus memberi kemuliaan Tuhan kepada kita. Sampai kita bisa masuk kemuliaan Tuhan yang kekal. Sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Oh, ini kegunaan Roh Kudus. Mari minta Roh Kudus. Kita tidak mampu tanpa Roh Kudus. Masuklah dalam kandang penggembalaan. Mantap tergembal. Ketika ada sengsara daging tanpa dosa, jangan mundur, jangan bersungut, terima. Supaya Roh Kudus meluap-luap dalam kita. Ayat terakhir, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Oh, saya berbahagia bisa menyampaikan firman Tuhan ini. Semoga kita bisa mengerti. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya. Oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membaharui. Oh, kita dibaharui sampai sempurna. Kita masuk kemuliaan Tuhan yang kekal. Sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Tuhan tolong kita sekalian. Mari biarlah ini ibadah raya yang pertama di tahun 2021. Kita mau mantap dalam penggembalaan. Sehingga Roh Kudus benar-benar tercurah, melimpah dalam kehidupan kita. Saat menghadapi percikan darah, karena kita sudah mantap dalam penggembalaan, kita bisa bertahan. Roh Kudus semakin meluap-luap dalam kita. Memberikan kekuatan, memberi kebahagiaan, menyelesaikan masalah, mengubahkan sampai sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mau datang kepada Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kita bangkit berdiri. 216. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku,
penolongku, diutus Bapakku. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan bersenandung. Haleluya, haleluya. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan hanya dalam urapan, tapi sampai meluap-luap. Haleluya. Gunung masalah diratakan. Dia memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, menyelesaikan semuanya, bahkan mengubahkan kita sampai sempurna. Haleluya. Roh Kudus adalah tangan Tuhan yang diulurkan kepada kita. Ada yang mau sambut uluran tangan Tuhan? Angkat dua tangan, bukan kebiasaan. Haleluya. Jamahlah kami dengan jamah kami sekali lagi. Jamah kami dengan oh haleluya. Sembah Dia, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Jawab Tuhan. Hamba tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Kuatkan Tuhan dalam pelayanan. Haleluya. 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 Jamah kami. Jamah kami Tuhan. Jamah dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar kuasa Roh Kudus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji Nama-Mu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat firman-Mu. Kami mau belajar untuk hidup dalam urapan Roh Kudus. Memantap tergembala. Mau melayani Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Dan juga oleh dorongan kasih Tuhan. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan percikan darah sengsara daging tanpa dosa karena Engkau. Kami mampu karena ada Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus meluap-luap dalam kehidupan kami. Yang memberikan kekuatan,
yang memberikan kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan, bahkan menyelesaikan segala masalah kami semua, bahkan yang sudah menggunung sekalipun. Dan terlebih daripada itu, Roh Kudus mampu mengubahkan kami sampai sempurna, seperti Engkau membawa kami masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Roh kemuliaan membawa kami masuk dalam kemuliaan sebagai mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Berbahagia memiliki Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tahu setiap keadaan kami, tahu setiap pergumulan kami. Dan Engkau datang lewat firman-Mu Tuhan. Tetapkan selalu firman dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan pada tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Kalau roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan pada setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Kalau roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Haleluya. Ku lihat perubahan pada setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Kalau roh Allah ada di sini. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ibadah kita, ya karena ini saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mungkin mau berkumpul dengan keluarga-keluarga yang lain dan sebagainya. Jadi ibadah pertengahan minggu belum ada, kita ketemu lagi hari Minggu depan ya. Hari Minggu depan. Jadi hari Minggu depan jam 8 pagi. Ibadah pertengahan minggu belum ada. Kita ketemu nanti hari Minggu depan jam 8 pagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ada warta bisa dibagikan sebentar. Kemudian tukang tetap masuk. Saya tanya sama tukang, mau masuk kasih? Kalau masih dibutuhkan, ya saya bilang sangat dibutuhkan ya. Jadi tukang akan masuk tetap kerja. Tuhan Yesus tolong memberkati kita sekalian. Kita akhiri ibadah, kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini. Biar firman sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kami semua. Dan kami dimampukan bisa melakukan firman. Berkati seluruh umat-Mu, pengorbanan waktu, tenaga, harta karena Engkau balas berkati sesuai janji firman. Kaitkan semuanya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami satu Kau datang kembali, tidak ada satupun yang tertinggal dan binasa. Bagi mereka yang tidak berkesempatan hadir pada pagi hari ini dimanapun berada, Engkau juga memberkati. Tuhan menyertai selalu. Tuhan tolong agar di waktu ibadah akan datang bisa kembali setia bersama dengan kami beribadah melayani Engkau. Tambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Pembangunan rumah ibadah secara fisik Tuhan tolong. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Sepanjang minggu dalam kami beraktivitas, Tuhan sertai lindungi kami. Jauhkan dari virus corona, dari virus-virus dosa. Kami tetap hidup dalam kebenaran kesucian. Memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Memberkati aparat keamanan, memberkati juga para medis. Mereka semua yang berada di garda depan, Tuhan berkati. Melindungi, memelihara semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tetangga-tetangga sekitar juga Engkau berkati. Kaitkan kami masuk dalam rencana Allah yang besar. Yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Yang sakit ampuni, jamah sembuhkan. Yang dalam pencobaan berikan kemenangan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang dalam, oh Tuhan, penderitaan apapun, Engkau memberikan penghiburan, berikan kemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera. Dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Sebagai mempelai pria surga. Menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.